Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya dari kelompok 9 yang beranggota Mustajibillah dan Vina Munafisatul Ulya akan membacakan pengertian tentang pesan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang terjadi tanpa kata-kata yang terjadi secara terus-menerus. Bahasa ini terjadi karena keterlibatan tubuh dan lingkungan sekitar dengan komunikasi yang terjadi. Menurut penelitian, ada 6 ekspresi yang bersifat universal, yaitu kebahagiaan, kesedihan, jijik, takut, marah, dan kejutan. Namun dari 6 sifat tersebut, belum tentu berada di setiap orang, karena nonverbal dalam konteks budaya memiliki nonverbal yang beragam macam bentuk, tergantung bagaimana budaya dan adat yang ada di tempat itu dan kebiasaan orang tersebut. Seperti contoh dalam bahasa menganggukkan kepala untuk mengartikan kata ya, namun orang lain dapat mengartikannya sebagai tidak. Atau jika kita pergi ke Jepang, anggukan akan dianggap sebagai mendengarkan. Bahasa nonverbal adalah suatu bahasa yang kita lakukan bukan dengan perkataan atau lisan, melainkan bahasa tubuh nama lainnya. Seperti contoh bahasa nonverbal ialah bahasa yang menganggukkan dengan menggunakan gerakan mata, tangan, raut wajah, dan bahasa yang dibuat oleh bagian tubuh lainnya. Ada beberapa bentuk perilaku nonverbal. Yang pertama adalah kinesik. Kinesik adalah studi yang berkaitan dengan bahasa tubuh, yang terdiri dari posisi tubuh, orientasi tubuh, tampilan wajah, gambaran tubuh, dan lain-lain. Yang kedua ada okulesik. Okulesik adalah studi tentang gerakan mata dan posisi mata. Ada perbedaan makna yang ditampilkan alis mata di antara manusia. Setiap variasi gerakan mata atau posisi mata menggambarkan satu makna tertentu, seperti kasih sayang, marah, dan lain sebagainya. Orang Amerika Utara tidak membenarkan seseorang melihat wajah mereka jika mereka sedang berbicara. Sebaliknya, bagi orang Kamboja, yakin bahwa setiap pertemuan didahului oleh pandangan mata pertama. Namun, melihat seorang adalah sesuatu yang bersifat privasi, sehingga tidak diperkenankan memandang orang lain dengan penuh nafsu. Lalu yang ketiga ada haptik. Haptik adalah studi tentang perabaan atau memperkenankan sejauh mana seseorang memegang dan merangkul orang lain. Banyak orang Amerika Utara merasa tidak nyaman ketika seorang dari kebudayaan lain memegang mereka dengan ramah, menepuk belakang, dan lain-lain. Ini menunjukkan derajat keintiman, fungsional atau profesional, sosial dan sopan santun, ramah tamah dan baik budi, cinta dan keintiman, dan daya tarik seksual. Lalu yang selanjutnya ada proksemik. Studi tentang hubungan antar ruang, antar jarak, dan waktu berkomunikasi. Sebagaimana dikategorikan oleh Hall pada 1973, kecenderungan manusia menunjukkan bahwa waktu orang berkomunikasi itu harus ada jarak antar pribadi, terlalu dekat atau terlalu jauh. Makin dekat artinya makin akrab, jika jauh artinya tidak akrab. Kita ke selanjutnya adalah kronemik. Kronemik adalah studi tentang konsep waktu. Sama seperti pesan nonverbal yang lain, maka konsep tentang waktu yang menganggap kalau suatu kebudayaan taat pada waktu, maka kebudayaan itu tinggi dan beradaban maju. Selanjutnya ada tampilan. Tampilan adalah cara bagaimana seorang menampilkan diri telah cukup menunjukkan atau berkolerasi sangat tinggi dengan evaluasi tentang pribadi, termasuk di dalamnya tampilan biologis. Misalnya, warna kulit, warna pandangan mata, tekstur, dan warna rambut serta struktur tubuh lainnya. Ada juga postur. Postur adalah tampilan tubuh waktu sedang berdiri dan duduk. Cara bagaimana orang itu duduk dan berdiri dapat diinterpretasi bersama dalam konteks antar budaya. Jika orang Jawa dan orang Timur merasa tidak bebas jika berdiri tegak di depan orang yang lebih tua, sehingga harus menundukkan dengan hormat. Sebaliknya, duduk bersila berhadapan dengan orang yang lebih tua menganggap adalah sesuatu yang sopan. Selanjutnya ada pesan-pesan paralinguistik antar pribadi. Terdiri dari satu unit suara atau gerakan yang menampilkan maksud tertentu dengan makna tertentu.
Paralinguistik juga berperan besar dalam komunikasi antar budaya. Contoh, orang Amerika yang berbicara terlalu keras akan dianggap oleh orang Eropa terlalu agresif atau tanda tidak bersahabat. Orang Inggris yang berbicara pelan dan berhati-hati dipahami sebagai sekretif bagi Amerika. Yang terakhir ada simbolisme dan komunikasi nonverbal yang pasif. Beberapa di antaranya adalah simbolis yang berwarna. Di Amerika Utara, Kanada, dan lain-lain, warna merah menunjukkan peringatan, daya tarik seks, berduka, rangsang. Sedangkan warna kuning menggambarkan kesenangan dan kegembiraan. Jika warna biru akan dianggap sebagai bisnis, maka tidak jarang digunakan di berbagai perkantoran. Warna hitam akan menunjukkan kematian, kesengsaraan, dosa, kegagalan dalam bisnis, dan seksi. Sebaliknya di Brazil adalah yang menunjukkan jarak penglihatan. Hitam melambangkan kecanggihan, kewenangan, agama, dan formalit. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tanda nonverbal. Ada beberapa cara untuk menggolongkan tanda-tanda menurut Pateda dalam buku Alex Sobur, yaitu yang pertama, tanda yang ditimbulkan oleh alam yang kemudian diketahui manusia melalui pengalamannya. Yang kedua, tanda yang ditimbulkan oleh binatang. Dan yang ketiga, tanda yang ditimbulkan oleh manusia. Tanda yang ditimbulkan oleh manusia dapat terbagi menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang bersifat verbal adalah tanda-tanda yang digunakan sebagai alat komunikasi yang dihasilkan oleh alat bicara. Sedangkan yang bersifat nonverbal dapat berupa yang pertama, yaitu tanda yang menggunakan anggota badan, lalu diikuti dengan lambang, misalnya mari. Yang kedua yaitu suara, misalnya bersiul atau menyembunyikan, yang bermakna memanggil seseorang. Tanda yang ketiga yaitu tanda yang diciptakan oleh manusia untuk menghemat waktu, tenaga, dan menjaga kerahasiaan, misalnya rambu-rambu lalu lintas, bendera, tiupan trompet. Tanda yang terakhir yaitu benda-benda yang bermakna kultural, misalnya buah pinang muda yang menandakan daging, gambir menandakan darah, bibit pohon kelapa menandakan bahwa kedua pengantin harus banyak mendatangkan manfaat bagi sesama manusia dan alam sekitar. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi nonverbal. Dilihat dari fungsinya, perilaku nonverbal mempunyai beberapa fungsi. Paul Ekman dalam buku Deddy Mulyana menyebutkan 5 fungsi pesan nonverbal seperti yang dapat dilukiskan dengan perilaku mata, yakni yang pertama emblem, yang kedua ilustrator, yang ketiga regulator, dan yang keempat affect display. Pengertian emblem itu gerakan mata tertentu merupakan simbol yang memiliki kesetaraan dengan simbol verbalnya. Kedipan mata dapat mengatakan saya tidak sungguh-sungguh. Yaitu yang kedua ilustrator, artinya pandangan ke bawah dapat menunjukkan depresi atau kesedihan. Regulator, kontak mata berarti saluran percakapan terbuka, memalingkan muka menandakan ketidaksediaan berkomunikasi. Yang terakhir, affect display, pembesaran manik mata atau pupil dilation, menunjukkan peningkatan emosi. Isyarat wajah lainnya menunjukkan perasaan takut, terkejut, atau senang. Selanjutnya, perilaku nonverbal mempunyai fungsi-fungsi. Yang pertama, perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Yang kedua, memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbal. Yang ketiga, perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Yang keempat, perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Yang terakhir, perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Perbedaan komunikasi nonverbal yang terjadi dalam budaya yang berbeda itu ada 4. Yang pertama kontak mata, yang kedua gestur, yang ketiga menyentuh, dan yang terakhir gerakan tubuh. Kontak mata, jika kita melihat budaya barat yang mana jika kita menggunakan kontak mata, maka hal itu dianggap sebagai isyarat yang baik, karena menunjukkan suatu kepercayaan dan kejujuran. Namun berbeda jika kita melihat di Asia maupun Timur Tengah, karena di sana orang yang menggunakan kontak mata diartikan sebagai suatu tindakan yang cukup kasar dan ofensif. Yang kedua, gestur. Gestur mengacungkan jempol diartikan sebagai tanda oke di banyak budaya yang ada. Namun ada kalanya mengacungkan jempol dianggap tidak sopan, bahkan vulgarisme seperti contoh budaya di Amerika Latin dan Jepang yang menganggap mengacungkan
mengacungkan jempol sebagai tanda uang. Yang ketiga, menyentuh. Sentuhan rata-rata dianggap sebagai kekasaran di banyak budaya, seperti berpelukan, ciuman, dan lain sebagainya. Namun ada beberapa budaya yang menganggap hal tersebut hal lumrah di daerah mereka. Yang terakhir yaitu gerakan tubuh. Orang menerima informasi lebih banyak melalui gerakan tubuh. Hal ini dikarenakan gerakan tubuh dapat menunjukkan ekspresi yang kita rasakan. Seperti contoh saat berbicara saling menghadap, namun jika tidak menghadap dapat diartikan orang tersebut sedang gugup atau takut. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.